Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat channel Tauhidullah? Video kali ini akan membahas tentang balasan bagi mereka yang meninggalkan sholat. Kami yakin bahwa di antara kita alhamdulillah termasuk umat yang tekun dan rajin menunaikan ibadah salat. Namun izinkan kami menyampaikan beberapa hal untuk menjadi renungan bagi mereka yang malas mendirikan sholat. Tonton sampai akhir video agar tidak salah paham. Renungan yang pertama, dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 47, Allah menjelaskan, satu kali meninggalkan sholat, maka Allah menghukum kita 1 hari di neraka. Berapa yang namanya 1 hari di neraka? 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun ukuran dunia ini. Jadi, jika ada di antara kita tidak mendirikan sholat subuh, maka nanti di akhirat diparkir 1 hari di neraka. Berapa yang namanya 1 hari di neraka? 1000 tahun ukuran dunia. Terkadang ada yang bertanya, kenapa selama itu? Sebenarnya ini tidak lama karena 1000 tahun itu kita bandingkan dengan usia dunia. 1000 tahun bagi ukuran dunia itu memang lama karena dunia ini ada akhirnya, tetapi bagi akhirat 1000 tahun itu sejenak karena akhirat itu tidak ada akhirnya. Apakah Anda tahu bagaimana gambaran siksaan api neraka? Sekilas tentang neraka, Rasulullah mengatakan bahwa panasnya api neraka 69 kali panasnya api di dunia baru sama panasnya api neraka. Dan bagaimana pula siksa neraka yang paling ringan? Rasulullah mengatakan bahwa siksaan paling ringan di neraka yaitu diletakkan kerikilnya neraka di kakinya, saking panasnya mendidih sampai ke otaknya. Begitulah siksaan yang paling ringan di neraka. Perenungan yang kedua bagi mereka yang malas sholat. Dalam surah Al-Fat ayat 29 Allah berfirman yang artinya bahwa tanda umat Muhammad itu setidaknya ada 5, salah satu di antaranya kata Allah, kamu lihat mereka ruku dan sujud. Ini artinya bahwa jika ada di antara kita, puasanya baik, sedekahnya lengkap, zakatnya juga sempurna bahkan sudah haji, tapi dia tidak sholat, maka kata Rasulullah dia termasuk orang kafir. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW dengan tegas mengatakan batas antar kekafiran dan keislaman adalah sholat. Ketika engkau tidak sholat, maka engkau kafir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penegasan Rasulullah SAW. Perenungan ketiga bagi mereka yang malas sholat. Rasulullah pernah bersabda yang artinya, sholat itu kunci kebaikan, sholat itu tiangnya agama, sholat itu kuncinya surga. Apakah artinya? Jadi, jika ada orang yang memiliki akidah yang bagus, taat beragama tapi dia tidak sholat, maka dia tidak mempunyai kunci untuk amal kebaikannya nanti di akhirat. Dia tidak mempunyai kunci surga, bahkan dia termasuk orang yang tidak punya tiang agama. Jika ada di antara kita tidak sholat itu berarti bahwa tidak ada kunci untuk semua kebaikannya, tidak ada kunci untuk surga dan tidak mempunyai tiang agama. Perenungan yang keempat bagi mereka yang malas sholat. Suatu waktu ketika Rasulullah sedang ceramah, tiba-tiba datang seorang pemuda menangis di hadapan Rasulullah. Rasulullah pun kemudian berkata, apa yang telah membuat engkau menangis? Si pemuda menjawab, ya Rasulullah, bagaimana saya tidak menangis? Ayahku meninggal namun tidak ada yang mensolati jenazahnya. Mendengar ucapan pemuda tersebut, Rasulullah pun beranjak dari tempat duduk dan berkata, sungguh berdosa seluruh orang Islam yang ada di desamu, mengapa mereka tidak mensolati ayahmu? Pemuda itu pun berkata, ya Rasulullah, jenazah ayahku berubah menjadi babi, jadi bagaimana mungkin mereka mau mensolatinya? Rasulullah pun heran dan bertanya, apakah benar yang kamu katakan? Pemuda menjawab, benar ya Rasulullah. Akhirnya, Rasulullah mendatangi rumah pemuda tersebut. Setelah sampai, nauzubillahi min zalik, ternyata benar yang telah dikatakan pemuda tersebut bahwa jenazah ayahnya berubah menjadi seekor babi. Rasulullah pun mendoakan, kemudian berubahlah babi tadi kembali menjadi manusia. Jenazahnya pun dimandikan, dikafani dan disolati. Setelah selesai disolati,
sang jenazah akan dimasukkan ke liang kubur. Betapa terkejutnya orang-orang menyaksikan jenazah tersebut berubah kembali jadi babi. Setelah selesai dimakamkan, Rasulullah pun memanggil anak muda tadi. "Apakah ayahmu sholat sewaktu hidup?" Pemuda itu pun berkata, "Ya Rasulullah, seumur hidupku, saya tidak pernah melihat ayahku mendirikan sholat." Perenungan yang kelima. Orang yang tidak mendirikan sholat pada saat dia meninggal nanti, Allah akan mengutus ular untuk menemani di alam kuburnya dari neraka jahanam. Namanya Sajaul al-Akra. Kemudian terjadilah dialog antara utusan ini dengan sang jenazah. Jenazah berkata, "Siapakah kamu?" Sang utusan pun menjawab, "Sayalah utusan Allah dari neraka jahanam. Saya ular berekor satu namun memiliki kepala tak terhitung jumlahnya." Apakah tugas ular Sajaul al-Akra? Tugasnya yaitu melilit dan mematuk sang jenazah sampai hari kiamat. Berapa lama disiksa ular ini tergantung berapa lama datangnya kiamat. Nauzubillah summa nauzubillah. Perenungan yang keenam. Setelah seluruh pengantar kembali dari pemakaman, maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir menghampiri sang jenazah seraya menanyakan 5 perkara. Kelima pertanyaan ini harus dijawab sebelum dia melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Menurut para ulama, bagi mereka yang rajin sholat tidak usah khawatir tentang pertanyaannya Munkar dan Nakir di alam kubur. Mengapa? Karena jika sholatnya baik, maka seluruh pertanyaan Munkar dan Nakir akan dijawab oleh sholatnya. Dialog pun terjadi antara Munkar Nakir dengan sang jenazah. Malaikat bertanya, "Siapa Tuhanmu?" Sholat pun berkata kepada jenazah, "Sekarang waktuku untuk menjagamu karena sewaktu di dunia engkau telah rajin menjagaku." Kemudian dijawablah semua pertanyaan-pertanyaan yang malaikat Munkar Nakir ajukan. Sesungguhnya bukan jenazah itu yang menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir, tapi karena sholatnya baik, maka seluruh pertanyaan dijawab oleh sholatnya dan sang jenazah akan ditidurkan seperti tidurnya pengantin baru sambil menunggu datangnya hari kiamat. Sementara jenazah yang tidak baik sholatnya semasa di dunia, maka akan mengalami siksa kubur yang sangat pedih. Nauzubillahi min zalik. Marilah kita semua untuk kembali memelihara sholat 5 waktu, kemudian berupaya semaksimal mungkin untuk merealisasikan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah sholat ini dapat mengantarkan kita kepada kemuliaan akhlak di sisi Allah dan kepada sesama manusia. Sesuai dengan firman Allah yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan munkar.